Halo teman-teman, kembali bersama saya Travel Info teman-teman. Nah, saat ini saya berada di lingkungan Pasar Bolu ya teman-teman ya. Tepatnya di lingkungan Pasar Hewan Bolu teman-teman. Teman-teman, saat ini saya ingin eksplor kembali Pasar Hewan Bolu ya teman-teman ya. Karena kebetulan hari pasar dan semua pedagang kerbau akan turun ke pasar untuk menjajakan kerbau-kerbau mereka ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba untuk wawancarai semua atau mungkin beberapa pedagang kerbau ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita lanjut, let's go. Oke teman-teman, kita akan lanjut menuju ke pedagang kerbau ya teman-teman ya. Tentunya kita akan memilih dulu kerbau yang mana kita akan kunjung teman-teman ya. Dan kita akan wawancara dengan pemiliknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, let's go. Teman-teman, kita akan menuju ke pedagang pertama yang kita wawancara ya teman-teman. Selamat pagi dek. Ya dek, ngomong-ngomong ini tedong apa namanya dek? Kerbau apa namanya? Hah? Bunga tenge. Oh, tedong bunga tenge ini harganya berapa dek? Hah? Kurang lagi 300 ya? Oh iya, oke baik deh. Teman-teman, ini adalah harga kerbau yang seharga 300 kurang sedikit ya. Ya, namanya coba dijelaskan deh. Bunga tenge ya. Teman-teman, ini adalah kerbau bunga tenge, harganya 300 juta kurang sedikit lagi. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke tempat lain ya. Teman-teman, semua kerbau ada di sekitar Pasar Hewan Bolu ini tentunya tidak lagi ya, karena harga-harga yang ada di pasaran kerbau di Toraja ini teman-teman rata-rata di atas 25 jutaan teman-teman. Paling murah itu 30 juta teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke tempat lain lagi ya. Pak, boleh ngobrol-ngobrol? Pak, ini harga tedong harganya berapa Pak? Berapa Pak? 90. Oh, 90 juta ya Pak ya. Oke baik Pak. Pak, kalau boleh tahu ini tedong apa namanya? Todi. Kodi. Todi. Oke. Dia bunga ke tidak? Bunga. Bukan. Oh, bukan ya. Jadi tedong todi ya. Oke, harga 90 juta ya, Pak. Oke, baik, Pak. Teman-teman, berbagai motif kerbau yang dipasarkan di Pasar Hewan Toraja ini teman-teman rata-rata memiliki harga yang sangat mahal ya teman-teman ya, karena memang motif sangat menentukan harga teman-teman. Dan bila motif kerbau yang memiliki warna putih pada kepala teman-teman, itu harga sangat tinggi sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke tempat lain lagi ya teman-teman. Pak, 90 juta ya Pak? Oh ya baik Pak, makasih. Teman-teman, kerbau yang berwarna hitam tentunya harga lebih murah dari kerbau yang bercorak warna putih ya teman-teman ya. Bila kerbau bercorak warna putih pada kepala tentunya harganya lebih tinggi dan lebih mahal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut di bagian lain lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, kerbau sangat laris sekali di pasaran Toraja Utara ini teman-teman, karena beberapa faktor yang menyebabkan kerbau jadi laris ya teman-teman ya. Pertama, karena banyaknya upacara adat yang mengharuskan menggunakan kerbau ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga babi juga sangat laris sekali teman-teman, karena setiap upacara adat pasti membutuhkan babi lebih dari 10 ekor ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga, dan karena memang setiap upacara adat harus ada babi dan kerbau ya teman-teman ya. Biasanya kerbau paling sedikit dibutuhkan 5 ekor teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut di bagian lainnya lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, Pasar Hewan Bolu ini memang selalu ramai setiap hari pasar ya teman-teman ya.
karena ada beberapa faktor yang menyebabkan keramaian pasar hewan ini, teman-teman. Pertama, adanya acara adat atau upacara adat ya, teman-teman ya. Dan di sini dimana pemilik upacara adat datang ke pasar hewan untuk mencari kerbau atau babi yang mereka butuhkan ya, teman-teman ya. Dan di samping itu juga karena memang ada pedagang-pedagang yang selalu mangkal di pasar hewan setiap hari pasar, teman-teman. Dan di samping itu juga ada juga beberapa tamu-tamu asing yang berkunjung ke pasar hewan ini di setiap hari pasar ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke tempat lain lagi ya. Teman-teman, pasar hewan Bolu ini sangat luas sekali, teman-teman ya. Kurang lebihnya mungkin ada 1 hektar lebih ya, teman-teman ya, untuk pasar hewan Bolunya ya, teman-teman ya. Dan ini menunjukkan bahwa pasar hewan Bolu cukup lumayan luas ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang memang mungkin membuat pasar hewan Bolu ini sangat luas ya, teman-teman ya. Pertama, karena banyaknya pemasaran hewan-hewan di sekitar pasar hewan Bolu ini, teman-teman, termasuk pasar babi. Dia selalu berdampingan dengan pasar hewan ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut di bagian lainnya lagi ya, teman-teman ya. Selamat siang, Pak. Pak, ini harganya berapa ini kerbau, Pak Tedong? 70 juta ya? Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, teman-teman, ini harga kerbau adalah 70 juta ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke tempat lain ya, teman-teman. Pak, kalau boleh tahu ini harga kerbau berapa, Pak? 85 juta ya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Teman-teman, harga kerbau di depan ini, teman-teman, 85 juta, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke tempat lain. Teman-teman, kerbau yang harga di atas 85 juta ke atas ya, teman-teman ya. Rata-rata itu kerbau bermotif ya, teman-teman ya. Sedangkan kerbau yang masih di bawah 85 juta, teman-teman, itu rata-rata kerbau juga tidak bermotif ya, teman-teman. Teman-teman, faktor kedua penyebab laris manisnya kerbau dan babi di pasaran Toraja Utara, teman-teman, karena berbagai upacara adat dan juga dari setiap keluarga yang memiliki finansial ataupun kekuatan ekonomi yang berbeda-beda ya, teman-teman ya. Sehingga dari setiap orang yang membuat acara atau memiliki upacara adat, mereka mengukur dari kemampuan teman-teman. Semakin tinggi kemampuan mereka, makin tinggi mereka juga membutuhkan kerbau dan babi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lihat di bagian lainnya lagi ya, teman-teman ya. Teman-teman, pasar hewan Bolu ya, teman-teman ya. Faktor keduanya, kemungkinan besar pemerintah mengalokasikan tanah yang lebih luas untuk pembangunan pasar Bolu ya, teman-teman ya. Sehingga pasar hewan Bolu jadi begitu luas ya, teman-teman ya. Di samping itu juga mungkin juga karena faktor di mana pasar hewan Bolu menjadi sentral bisnis hewan ya, teman-teman ya. Mungkin itu merupakan suatu faktor yang menyebabkan pasar hewan Bolu diprioritaskan lebih luas ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke ranah lainnya lagi ya. Teman-teman, setiap upacara adat di Toraja, teman-teman ya, pada umumnya rata-rata kekuatan finansial masing-masing keluarga itu menentukan sekali jumlah hewan yang akan dalam upacara adat tersebut ya, teman-teman ya. Dan bila masyarakat yang membuat upacara adat itu memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi atau keuangan finansial mereka yang lebih tinggi, maka mereka akan membutuhkan kerbau dan babi yang lebih besar ya, teman-teman ya, yang lebih tinggi dan jumlahnya mungkin lebih dari 10 ekor ya, teman-teman ya. Dan itu pun juga ditambah dengan kerbau yang bermotif ya, teman-teman ya.
Rata-rata kerbau yang bermotif itu rata-rata berharga mahal ya teman-teman ya, rata-rata di atas ratusan juta teman-teman. Dan untuk itu teman-teman kita akan masuk ke ranah lainnya lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, faktor kedua yang menyebabkan pasar hewan bolu sangat luas ya teman-teman ya. Kemungkinan pertimbangan pemerintah karena pasar hewan bolu bukan saja pasar hewan kerbau tetapi juga pasar hewan babi dan ayam ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga beberapa bagian di samping kanan pasar hewan kerbau terdapat tempat pengolahan limbah dari kotoran kerbau ya teman-teman ya. Sehingga beberapa lahan yang digunakan untuk kepentingan pengolahan limbah hewan kerbau ya teman-teman ya. Untuk itu lahan yang dibutuhkan jadi semakin luas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan melihat di bagian lainnya lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, banyaknya pesta adat di Toraja Utara ini teman-teman sangat berpengaruh sekali pada permintaan hewan kerbau, hewan babi dan juga ayam ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cukup sampai di sini.